Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imrotul Aina. Saya dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2024 dengan NPM 2024 122 0036. Nah, baik. Di sini langsung saja kita ke pembahasannya yang dimana saya di sini akan membahas tentang yang namanya pipeline processing, tahapan eksekusi, instruksi, dan contoh penerapannya. Nah, baik. Di sini kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian dari pipeline processing. Yang dimana pengertian di pipeline processing. Pipeline processing adalah teknik eksekusi instruksi secara bertahap. Yang dimana setiap instruksi akan dibagi menjadi beberapa tahapan kerja nantinya. Dan tujuannya kenapa bagi jadi beberapa tahapan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dari CPU. Nah, dapat kita simpulkan atau dapat kita artikan bahwasanya pipeline processing ini merupakan teknik dalam arsitektur CPU yang memungkinkan beberapa instruksi diproses secara bersamaan. Nah, namun pada tahap yang berbeda dengan membagi eksekusi ke dalam beberapa tahap yang nantinya akan membuat CPU dapat bekerja secara cepat dan efisien dibandingkan dengan eksekusi secara berurutan. Seperti itu. Selanjutnya juga di sini ada yang namanya analogi pipeline processing. Nah, di analogi pipeline processing, di sini pipeline dianalogikan seperti lini produksi dan di mana setiap tahap mengerjakan tugas yang berbeda, instruksi berikutnya dapat juga diproses tanpa menunggu instruksi sebelumnya itu selesai. Nah, jadi kita juga dapat simpulkan atau dapat kita jelaskan secara rinci bahwasanya pipeline processing itu dapat dianalogikan seperti lini produksi di pabrik. Nah, contohnya seperti di pabrik. Nah, karena setiap pekerja yang bertanggung jawab di pabrik itu memiliki satu tugas tertentu. Ketika satu produk berpindah ke tahap berikutnya, maka produk lain sudah bisa mulai diproses di tahap awalnya. Dengan cara ini, banyak produk dapat dikerjakan secara bersamaan meskipun setiap produk berada pada tahap yang berbeda-beda. Nah, konsep inilah yang nantinya digunakan oleh CPU untuk meningkatkan kecepatan eksekusi instruksinya. Selanjutnya, sini ada tahapan pipeline processing yang dimana di tahapan pipeline di sini sudah saya cantumkan gambar-gambar seperti ada di samping kiri. Di sini juga ada beberapa tahapan. Ada 5 tahapan. Yang pertama ada instruction fetch atau IV, mengambil instruksi dari memori. Yang kedua instruction decode ID, menjemahkan instruksi dan membaca register. Execute atau X, melakukan operasi perhitungan dari ALU. Memory access atau MEM, mengakses data dari memori jika diperlukan nantinya. Yang dalamnya ada write back atau WB, menyimpan hasil ke register. Yang dimana di tahapan pipeline processing ini, pipeline processing ada 5 tahapan. Yang pertama, seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu instruction fetch. Yang dimana pada tahapan ini, prosesor akan mengambil instruksi dari memori. Nah, setelah diambil instruksi dari memori tersebut, kemudian instruksi tersebut akan diterjemahkan melalui instruction decode. Nah, setelah itu, perhitungan akan mulai dilakukan di tahap execute. Dan yang keempat, jika instruksi akan membutuhkan yang namanya data memori, maka data itu akan dilakukan di tempat memori akses. Nah, di tahapan terakhir di sini, ketika tahapan 4 sudah dilaksanakan, maka yang terakhir adalah penyimpanan, yang dimana penyimpanannya akan dilakukan kembali ke register pada tahap write back. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada contoh penerapan dari pipeline processing. Juga di sini sudah saya cantumkan seperti gambar-gambarnya. Di sini ada beberapa instruksi diproses secara bersamaan, juga ada setiap instruksi berada di tahap yang berbeda. Proses perjalanan berdasarkan dari clock slave. Nah, baik di sini dapat kita jelaskan bahwasanya
Di slide contoh penerapan pipeline processing ini adalah contoh bagaimana cara kinerja pipeline processing itu tersebut. Nah, di sini pipeline processing juga ada beberapa instruksi yang dimana tidak diproses satu persatu. Jadi pipeline processing itu tidak diproses satu persatu, melainkan saling tumpuk. Artinya itu saling tundih seperti itu. Contohnya, nah, yang dimana contoh dari penerapan pipeline processing ini adalah terlihat ya bahwasanya instruksi pertama tidak harus menunggu instruksi sebelumnya selesai. Jadi tidak harus menunggu instruksi tersebut selesai. Nah, saat instruksi pertama berada di tahap execute, instruksi kedua sudah masuk tahap dekodenya. Nah, instruksi ketiga sudah berada di tahap phase, sedangkan cara ini CPU dapat bekerja lebih efisien karena setiap tahap selalu aktif setiap selesai. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada kelebihan dari pipeline processing. Di mana kelebihan dari pipeline processing yang pertama meningkatkan kinerja prosesor, memanfaatkan hardware secara efisien, mempercepat eksekusi instruksi, dan yang terakhir cocok untuk prosesor modern seperti itu. Nah, di mana kelebihan pipeline processing ini dapat kita jelaskan bahwasanya pipeline processing itu memiliki beberapa kelebihan. Dengan adanya pembagian tahap seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, prosesor dapat menjalankan banyak instruksi secara bersamaan nantinya. Nah, hal ini membuat kinerja prosesor meningkat dan penggunaan hardware menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, teknik pipeline ini banyak sekali digunakan pada prosesor modern. Selanjutnya, setelah kita sudah membahas yang namanya kelebihan dari pipeline processing, di sini saya akan membahas tentang kekurangan dari pipeline processing itu tersebut. Nah, di sini ada juga 4 kekurangannya. Yang pertama terjadi hazard atau data kontrol struktural. Yang kedua, kompleksitas desain prosesor meningkat. Yang ketiga, ketergantungan antar instruksi. Yang keempat, tidak semua instruksi bisa dipipeline-kan. Nah, bagaimana cara kita untuk memahami dari kekurangan pipeline processing tersebut? Nah, di sini kekurangan pertama itu terletak pada hazard, yaitu di mana kondisi yang dapat mengganggu jalannya pipeline seperti contohnya data hazard dan control hazard. Jadi data hazard dan control hazard ini akan mengakibatkan mengganggu jalannya pipeline yang awalnya pipeline itu akan berjalan dengan efisien. Dengan adanya hazard atau control hazard, ini akan membuat jalannya pipeline itu melambat atau bahkan tidak dapat digunakan seperti itu. Yang kedua kekurangannya, penerapan pipeline membuat desain prosesor menjadi lebih kompleks sehingga membutuhkan pengaturan yang lebih rumit. Nah, gimana di kekurangan pipeline processing ini juga membuat desain prosesor ini akan menjadi lebih ribet atau lebih rumit seperti itu. Yang ketiga kekurangan lainnya ada di tidak semua instruksi dapat dijalankan secara pipeline karena adanya ketergantungan antara instruksi. Dan juga yang terakhir di sini meskipun pipeline processing ini banyak sekali kekurangannya, tapi pipeline processing ini juga banyak juga kelebihannya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang dimana juga salah satunya meskipun ada kekurangannya dari pipeline processing ini dapat juga meningkatkan prosesor. Jadi banyak sekali meskipun dalam pipeline processing ini juga ada kekurangannya, juga ada kelebihannya. Tapi ketika pipeline processing ini sudah dijalankan atau sudah digunakan, maka pipeline processing ini akan meningkatkan kinerja dari prosesor tersebut yang membuat komputer atau laptop yang digunakan nantinya akan semakin efisien dan cepat seperti itu. Baik. Mungkin cukup sekian pemaparan penjelasan dari saya, yang dimana di sini saya sudah menjelaskan sedikit dari pipeline processing itu apa dan tahap-tahapannya, pengertiannya dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Jikalau dalam penyampaian saya juga ada kesalahan, baik prakata ataupun cara pembahasannya kurang, saya ucapkan banyak-banyak maaf. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.